Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 13 nya ya dari kelanjutan alur Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan telah datang untuk menyelamatkan Bai Ling. Saat ini Xiaoyan lalu berkata, "Bai Ling, aku rasa dia bukanlah masalah yang besar untuk dihadapimu, bukan?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Bai Ling pun lalu menggelengkan kepalanya dan menatap ke arah Xiao Feng dengan tatapan yang santai. "Tidak masalah, kamu tidak perlu khawatir," jawab dari Bai Ling. "Tidak apa-apa. Dari mana kelompok ini berasal?" tanya dari Xiaoyan lagi. Sepertinya mereka berasal dari Wan Demon Hall dan Tian Hei Hai," ucap dari Bai Ling. "Dua sampah dari aliansi dewa ini bukanlah suatu hambatan buat kita. Hanya fighting god bintang 2, tidak perlu aku yang menghadapinya. Geling, bunuh mereka semua," ucap dari Dong Hu. Mendengar itu, Geling pun lalu menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, seseorang dalam tim Xiaoyan pun lalu maju dan mengambil inisiatif untuk membantu Xiaoyan. "Yang mulia Xiao Feng, orang ini adalah seseorang fighting god bintang 3. Biarkan saja aku yang menghadapinya," ucap dari orang itu. Tidak, jika begitu akan membuat nama aliansi dewa tercoreng. Biarkan aku yang menghadapinya dan kamu menghadapi yang lain saja," jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu memandang ke arah Geling yang sudah melesat tanpa rasa takut. Lalu lengan kiri Xiaoyan pun sedikit mengeras dan ada suara ledakan, seolah-olah ada kekuatan besar yang beredar di dalamnya. Ini adalah lengan Sang Supreme yang belum pernah Xiaoyan gunakan dalam pertempuran sebelumnya. Ekspresi Geling pun masih sangat polos, terlihat di dalam matanya dia masih biasa-biasa saja. Mata itu penuh dengan niat membunuh yang sangat kuat. Dengan suara angin yang kencang, dia lalu bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Set, buar. Ada pusaran berwarna abu-abu di mata Geling saat ini dan muncul sebuah pedang di telapak tangannya. Tetapi sosok Xiaoyan pun lalu melesat bergerak menghindari serangan itu. Buah, dededor, 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 dededor. Xiaoyan pun dengan mudah berhasil menghindari serangan-serangan itu. Namun, serangan itu sanggup menghancurkan gunung yang berada di belakang Xiaoyan. Geling pun lalu berbalik dan kembali melesat ke arah Xiaoyan. "Kalahkan dia dengan cepat, jangan buang-buang waktu. Hancurkan dia secara langsung," ucap dari Dong Hu dengan tidak sabaran. "Apa pentingnya membunuh terlalu cepat? Jika begitu, maka tidak akan ada kesenangan dalam pertarungan ini. Aku harus membunuhnya perlahan supaya dia lebih tersiksa," ucap dari Geling. Lalu tiba-tiba sosok Geling pun menghilang dan muncul di seberang Xiaoyan. Segel tangan Geling pun lalu berubah. Sumber gas yang kaya pun bergejolak dan mengembun di telapak tangannya. "Aliansi dewa, aku akan benar-benar menghancurkan kalian," ucap dari Geling. Buar. Setelah tabrakan-tabrakan serangan itu beradu, angin panas yang sangat menyengat menghantam wajahnya. Dan ekspresi Geling pun tiba-tiba berubah setelah itu. Pada saat kritis seperti ini, dia ingin menghindarinya, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Jadi sudah terlambat baginya untuk menghindari serangan Xiao Feng ini. Buar. Pukulan yang berisikan kekuatan yang luar biasa menghantam dadanya. Krak. Kemudian terdengar suara patah tulang. Dan kekuatan yang menakutkan pun langsung menyebabkan tubuh Geling pun menjadi seperti layang-layang yang putus. Geling pun terpental ke belakang dan terbaring dengan keras di puncak gunung. Puncak gunung itu lalu membentuk lubang yang besar akibat jatuhnya Geling. Itu menandakan bahwa begitu kerasnya pukulan dari Xiao Feng atau Xiaoyan ini. Sementara itu, sosok Xiaoyan pun lalu bergegas mengejar ke arah lubang itu. Dan di dalam lubang yang dipenuhi dengan asap dan debu itu,
Semua orang tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh Xiaoyan di dalam sana. Di dalam lubang itu, Xiaoyan lalu menarik rambut Geling dengan satu tangannya. Geling pun lalu berlutut di tanah dan merasakan sangat malu. Dan matanya menatap ke arah Xiaofeng dengan sangat ngeri. Sementara itu, Xiaoyan atau Xiaofeng ini tersenyum menatap Geling. "Kenapa kamu berlutut seperti itu?" ucap dari Xiaoyan. Geling yang awalnya sombong sekarang telah terluka parah dan berlutut di hadapan Xiaoyan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Xiaoyan pun langsung mengalahkan Geling dengan satu serangan saja. Sebenarnya alasan mengapa Xiaoyan bisa mengalahkan Geling dengan cepat itu adalah dia telah menyerap beberapa serangan dari senjata Li Fenghua, tetapi dia belum pernah menggunakannya. Jadi serangan Xiaoyan yang benar-benar diakumulasikan dari serangan Li Fenghua sebelumnya dan kekuatannya pun menjadi berkali-kali lipat ganda. Setelah asap dan debu di lubang itu menghilang, semua orang pun lalu memandang adegan di depan mata mereka dan terkejut. "Bagaimana mungkin bisa terjadi?" ucap dari semua orang. Gambaran ini seperti benar-benar di luar imajinasi mereka. Dalam pandangan mereka, kekuatan Geling benar-benar berada di atas Xiaofeng yang hanya berkekuatan Fighting God bintang 2 saja. Tetapi Bailing dan yang lainnya merasa sedikit lega ketika mereka melihat pemandangan ini. Lalu pada saat ini, semua orang tahu bahwa legenda Xiaoyan atau Xiaofeng ini bukanlah hanya sebuah legenda saja atau dari mulut ke mulut. Walaupun dia hanya memiliki 100 orang pasukan yang mendukungnya, Xiaofeng atau Xiaoyan ini sama sekali tidak gentar. Geling yang telah dipukul oleh Xiaoyan yang masih berlutut saat ini, dia memuntahkan seteguk darah hitam. Buar, sumber gas berwarna kelabu pun meledak dari sekujur tubuhnya. Lalu gelombang yang kuat pun segera mengejutkan Xiaoyan sehingga dia tidak bisa bergerak mundur. Wajah Geling begitu muram dan menakutkan pada saat ini. Dia lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang merah dan menghapus darah yang meluap dari sudut mulutnya. "Aliansi dewa ternyata memang tidak lemah. Aku benar-benar telah bertindak ceroboh. Kekuatan tersembunyimu ini memang benar-benar licik. Tetapi sayangnya kamu gagal untuk membunuhku dengan serangan tadi. Setelah ini aku rasa kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk membunuhku," ucap dari Geling. "Geling, bisakah kamu membunuhnya? Jika kamu tidak mampu, biarkan aku saja yang menyelesaikan ini. Jangan bertindak ceroboh lagi seperti itu," ucap dari Dongwu dari kejauhan. "Tidak perlu, aku bisa. Aku memang telah bertindak ceroboh. Jangan khawatirkan aku lagi. Selama aku tidak mati, aku pasti akan membunuhnya," jawab dari Geling. Kekuatan pukulan Xiaoyan sebelumnya sangat mencengangkan dan menakutkan. Tetapi Geling tidak merasakan sumber gas yang begitu kuat dari serangan Xiaoyan sebelumnya. Geling pun langsung melesat terbang ke udara dan sumber gas abu-abu pun melonjak dengan gila-gilaan di tubuhnya. Setelah dipermalukan oleh Xiaoyan, dia tidak berani lagi bertindak sembarangan sekarang. Geling pun lalu melayang di atas Xiaoyan. Kali ini dia tidak mengatakan omong kosong lagi. Dan sumber gas miliknya pun berputar membentuk pusaran. Aura yang menghancurkan yang penuh dengan fluktuasi penghancur pun terpancar. "Dewa merah merobek langit," teriak dari Geling. Donghu pun lalu mengangguk saat mendengar kata-kata itu. Karena Donghu tahu bahwa Geling tidak akan lagi bertindak bodoh saat bertarung dengan Xiaofeng ini. Karena sekarang dia langsung menggunakan serangan terkuatnya. Mata Geling pun terkunci kepada Xiaoyan. Serangan Geling melesat kepada Xiaoyan dengan sangat ganas kali ini. Seluruh ruangan pun tampak bergetar hebat dan angin kencang pun bergemuruh. Xiaoyan menatap ledakan energi yang terus membesar di depannya. Kekuatan Geling ini memang sangatlah kuat. "Aku belum pernah melihat teknik ini sebelumnya, tetapi kekuatannya cukuplah besar," gumam dari Xiaoyan. Dia lalu memusatkan pandangannya kepada Geling. Saat serangan Geling menyapu, tidak ada jejak kekuatan di mata Xiaoyan. Bahkan sedikit pun Xiaoyan tidak memiliki niat untuk menghindari serangan itu.
Sebaliknya, dia dengan tenang melihat serangan itu meraung kepadanya. Padahal semua orang dari aliansi dewa termasuk Zie pun menghindari serangan itu atau pergi menjauh. Detik-detik berikutnya, Xiaoyan lalu membuka mulutnya sedikit. Dan Sutter Void yang sederhana pun muncul di mulutnya. Pada saat ini, sumber gas Xiaoyan juga dengan mudah dituangkan ke dalam Sutter Void ini. Ini adalah Sutter Void yang diberikan oleh Ken Yun kepada Xiaoyan. Pada saat ini, dengan suntikan kekuatan dari Xiaoyan, ada pola mengkilap pada Sutter Void itu. Sutter Void pun mulai berputar di depan Xiaoyan. Kecepatan putarannya ini benar-benar dahsyat. Di saat yang sama, mata semua orang terfokus kepada mereka berdua, termasuk Donghu. Dia sangat ingin tahu tentang hasil akhir dari pertarungan antara Geling dengan Xiaofeng ini. Tetapi sekarang semua orang tidak bisa meremehkan Xiaoyan atau Xiaofeng. Bagaimanapun, pukulan Xiaofeng sebelumnya telah membuat semua orang tahu bahwa kekuatan dari aliansi dewa bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Meskipun Xiaofeng atau Xiaoyan ini hanyalah fighting god bintang 2 saja. Di bawah tatapan semua orang, Sutter Void milik Xiaoyan berputar dengan sangat cepat dan semakin cepat. Buah, beng 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 beng, 2000. Serangan Geling pun menabrak Sutter Void itu. Lalu sumber gas yang meletus dari di antara keduanya sangatlah kuat. Ekspresi Geling pun menjadi lebih serius lagi sekarang. Apakah senjata ini adalah senjata rahasia milikmu? Namun aku rasa senjatamu ini tidak akan bisa mengalahkan teknik terkuatku, ucap dari Geling. Dia masih cukup merasa percaya diri. Meskipun dia tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal. Tabrakan antara keduanya pun menyapu dalam sekejap. Buar. Geling pun saat melihat sesuatu yang melesat ke arahnya dari ledakan itu, dia pun menghindarinya dengan tergesa-gesa. Tetapi kecepatannya terlalu lambat. Spring bet. Buar. Dia pun meledak ke arah samping. Tetapi dia merasakan bahwa tangannya saat ini sudah berdarah. Bagaimana mungkin kamu hanyalah seorang fighting god bintang 2, ucap dari Geling. Dia sudah menggunakan teknik terkuatnya yang sudah sangat dia banggakan. Tetapi tetap saja dia masih bisa dihancurkan oleh Xiaofeng. Dia perlahan-lahan lalu menatap ke arah Donghu. Saat ini, Void Sutter milik Xiaoyan telah kembali. Tetapi setelah itu, Sutter Void Xiaoyan pun berbalik dan terus mengarah ke arah Geling. Pada saat ini, Xiaoyan juga mencondongkan tubuhnya ke arah depan, seakan-akan dia akan melesat bergegas menuju Geling. Geling pun melihat itu, tiba-tiba dia menjadi panik. Karena dia tahu bahwa Xiaofeng ini pasti akan membunuhnya. Melihat Xiaoyan yang bergegas, dia pun langsung mundur ke arah belakang. Donghu, tolong aku, ucap dari Geling. Ketika sosoknya melesat ke arah belakang, pada saat berikutnya Xiaoyan pun telah sampai kepadanya. Telapak tangannya yang terbakar dengan api dan guntur langsung meraih kepala Geling dan langsung mengarahkannya kepada Sutter Void yang sedang berputar menuju ke arahnya. Kamu sudah melukai lebih dari 100 orang aliansi dewa, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Saat ini tubuh Geling pun bergetar hebat. Kamu tidak perlu menjelaskannya padaku, karena kematianmu saja sudah cukup bagiku, ucap dari Xiaoyan. Geling merasa ngeri saat ini. Semua energi dan kekuatan jiwanya pun memancar keluar. Dia mencoba untuk mengguncang Xiaoyan, tetapi itu sama sekali tidak berpengaruh kepada Xiaoyan. Bret. Saat Geling dan tubuhnya dihajar oleh Void Sutter milik Xiaoyan, seluruh orang hanya bisa terdiam. Saat Geling menjerit, tubuh Geling pun langsung terbakar dan menjadi debu dengan seketika. Setelah keheningan yang lama, semua orang menatap kembali dan fokus ke arah Xiaofeng. Mereka telah memahami mengapa Xiaofeng atau Xiaoyan ini yang hanya memiliki kekuatan fighting god bintang 2 bisa menjadi seseorang yang terkenal di aliansi dewa. Bailing dan pasukannya dari aliansi dewa yang menyaksikan adegan ini terlihat sangat terkejut.
Meskipun mereka tahu kekuatan Xiaofeng atau Xiaoyan ini tidak lemah, mereka tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan atau Xiaofeng ini akan mengalahkan Geling dengan cara yang sangat keji seperti itu. Apalagi di atas kertas, Geling jauh lebih kuat daripada Xiaofeng. Pria ini benar-benar luar biasa, ucap dari Bailing. Dia sangat bersyukur saat ini. Dia bersyukur karena dia berada di sisi Xiaoyan atau Xiaofeng. Semua pasukan aliansi dewa lalu memandang ke arah Xiaofeng itu dengan penuh kekaguman. Orang-orang Tian Heihai merasa sangat marah saat ini setelah Geling terbunuh. Itu berarti mereka telah kehilangan kaptennya sendiri. Pada saat ini, Donghu juga sedikit tertegun dan butuh waktu yang lama untuk pulih dari keterkejutannya. Tian Henhai, gumam dari Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan menatap tajam ke arah Donghu. Sekarang bertarunglah denganku dan berhentilah berbicara omong kosong lagi, ucap dari Xiaoyan kepada Donghu. Sambil melihat Donghu, niat membunuh di mata Xiaoyan juga menyebar. Donghu yang diprovokasi oleh Xiaoyan secara alami merasa tidak senang. Setelah itu, sosoknya pun berubah menjadi kepulan asap. Dan saat berikutnya dia pun langsung muncul di atas kepala Xiaoyan dengan telapak tangannya yang ditinjukan pada wajah Xiaoyan. Aku ingin melihat serangan macam apa saja yang bisa dilakukan oleh fighting god bintang 2 sepertimu, ucap dari Donghu. Tangannya pun berubah menjadi cakar dan angin kencang pun menyebar ke seluruh wajahnya. Tetapi Xiaoyan pun tidak merasa takut sedikit pun. Lusinan Fearless Lotus Flame telah terkumpul di lengannya pada saat ini. Kekuatan Donghu lebih tinggi daripada Geling. Dalam menghadapi Xiaoyan, Donghu tidak menyerangnya dengan setengah hati. Dia memukul bagian vital dari Xiaoyan secara langsung. Dan bahkan ingin berniat untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan satu gerakannya saja. Tangan Xiaoyan sudah terbungkus oleh api dan petir kali ini. Dan tubuh Dewa Petir kuno pun sudah diaktifkan olehnya. Setelah Donghu sudah semakin dekat, Xiaoyan pun lalu berteriak, "Yao Bing!" ucap dari Xiaoyan. Karena jaraknya begitu dekat, sehingga Donghu tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Donghu pun terkejut, karena tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Dededok, 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 bak buk buk, bak buk buk, bak buk buk, bak buk buk. Xiaoyan lalu menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Donghu habis-habisan. Saat Donghu bisa menggerakkan tubuhnya lagi, lengannya sudah patah. Tulang rusuknya juga patah dan tubuhnya terluka parah. Dia benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa. Tetapi meskipun begitu, kecepatan pemulihannya juga sangat cepat. Dan dia belum kehilangan kemampuan bertarungnya. Saat ini Donghu buru-buru melesat ke belakang. Dia menatap Xiaoyan dengan tatapan yang ngeri. Dia tidak mengerti soal apa yang baru saja terjadi kepadanya. Dia seperti terjebak oleh sesuatu. Tetapi itu bukanlah kekuatan jiwa. Donghu merasa bingung tentang apa yang dilakukan oleh Xiaofeng barusan. "Kamu, teknik apa yang baru saja kamu gunakan?" tanya dari Donghu. "Ternyata tulangmu cukup keras juga ya," ucap dari Xiaoyan. Dia tersenyum saat mendengar pertanyaan Donghu itu. Donghu pun semakin bingung. Pada saat ini sudah ada suara angin yang berkelebat. Sepertinya masih ada orang yang sedang bergegas menuju ke arah mereka. Dan lalu siapakah orang-orang itu yang akan membantu Xiaoyan atau membantu Donghu? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini selama ini. Dan gue juga terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Gua kemarin gak upload, karena bini sakit harus gue usahain upload, banyak diusahain sih ya, tapi ya gimana nanti aja. Dan terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa, dadah.